وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku, saudara dan saudariku yang kami cintai karena Allah, semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menetapkan segala bentuk rahmat dalam setiap kehidupan kita. Rahmat yang ada di dalamnya taufik dan hidayah, rahmat Allah yang ada di dalamnya perlindungan dan penjagaan, rahmat yang ada di dalamnya selalu diberikan keistiqomahan, dan semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari bala dan musibah. Semoga rahmat ini Allah Ta'ala terus panjangkan, Allah Ta'ala terus sempurnakan, sehingga tatkala kematian datang kepada kita, kita semua dimatikan dalam keadaan mentauhidkan Allah, dimatikan dalam keadaan syahid atau husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan atau pembahasan kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar, ghafarallahu wa liwalidayh. Semoga Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau dan kedua orang tua beliau dan keluarga beliau. Hafizullahu ta'ala, semoga Allah Ta'ala juga menjaga beliau. Kita melanjutkan kitab beliau, kitab risalah kecil beliau, Sifat Ibadir Rahman, sifat atau karakteristik hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Telah sampai kepada kita di pertemuan yang terakhir. Pembahasan kitab ini telah kita bahas as-sifatul thalithah, sifat yang ketiga, yakni khaufuhum wa ishfaquhum min adabin nar. Sifat ketiga yang terakhir adalah yang kita telah bahas, mereka ibadur rahman adalah yang takut kepada Allah dan sangat berhati-hati dalam amal-amal mereka kepada azab Allah, azab neraka. Itu adalah sifat yang ketiga, memiliki rasa takut yang tinggi serta berhati-hati agar tidak diazab oleh Allah, sebagaimana telah kita bahas di pertemuan yang lalu dalam surah Al-Furqan ayat 65. Wa qala ta'ala: a'udzu billahi minasyaitonir rajim والذين يقولون ربنا اصرف عنا هذا جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقر ومقاما. Kita sudah belajar ini jamaah, di mana ciri-ciri orang-orang yang dikatakan ibadur rahman adalah orang-orang yang dia selalu bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, Rabbana, ya Rabb kami, isrif anna, palingkanlah, jauhkanlah atas kami adab jahannam, adab jahannam. In adabaha kana ghurama, karena sesungguhnya adab jahannam adalah adab yang menjadikan orang itu dibuat binasa selama-lamanya. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sesungguhnya jahannam adalah seburuk-buruk tempat dan kediaman yang dihuni, yang kekal selama-lamanya di sana bagi yang dikehendaki oleh Allah. Itu sudah kita pelajari jamaah, dan hari ini insyaallah ta'ala kita tidak akan mengulangi pembahasan sifat ketiga karena waktu kita ini sangat terbatas. Kita hari ini masuk as-sifatur rabi'ah, sifat yang keempat. Sifat yang keempat di dalam kitab ini adalah lanjutan dari surah Al-Furqan ayat 66 sekarang, di mana kemudian Allahu Jalla Jalaluh mengatakan di sifat yang keempat bagi hamba-hamba Allah yang dikatakan ibadur rahman,
yakni adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya. Sifat yang keempat adalah walladzina idza anfaqu, dan mereka adalah orang-orang yang apabila menginfakkan, mengeluarkan harta titipan Allah kepada mereka, lam yusrifu, tidaklah mereka itu berlebih-lebihan, tidaklah mereka berfoya-foya, walam yaqturu, dan mereka juga tidak pelit atau kikir, wa kana baina dzalika qawama, dan adalah keberadaan mereka baina dzalik, di antara kedua perbuatan itu qawama, yakni berupaya balance sewajar-wajarnya. Naam, ini adalah sifat yang keempat. Atau kata Syekh Abdul Razak dalam kitab Turas ini, beliau mengatakan yakni tawassutuhum fin nafaqati bainal israfi wat taqtiri. Tawassutuhum, hamba Allah yang dia disebut ibadur rahman, hamba-hamba yang diridhai oleh Allah, yang dikasihi olehnya. Bahkan ada yang mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridhai mereka dan mereka sangat ridha sama Allah. Maka kalau kita berbicara ibadur rahman, tidak ada manusia yang sangat patut kita contoh, yang sangat baik amalnya, kecuali para nabi dan rasul, juga para sahabat. Maka mereka yang disebut ibadur rahman, salafus salih, orang-orang salih terdahulu yang disebut ibadur rahman, mereka tawassutuhum fin nafaqah, mereka memiliki sifat yang balance, berusaha di tengah-tengah, ya, fin nafaqah, di dalam menafkahi, bainal israf, di dalam sikap yang berlebih-lebihan, wa taqtiri, dan di dalam sikap yang terlalu pelit. Nah, jadi mereka tawassud, mereka berusaha berada di tengah-tengah nih. Ya, kalau kita ingat perkataan Allah, ummatan wasatan, ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah umat yang berada di tengah-tengah, termasuk dalam perkara harta. Masya Allah. Jadi inilah yang disimpulkan oleh Syekh Abdul Razak, diberi judul tawassutuhum fin nafaqati bainal israfi wat taqtir. Mereka adalah orang-orang, sekali lagi, yang berusaha di tengah-tengah sikap mereka dalam menafkahi, ya, dalam menginfakkan harta yang mereka miliki, antara sikap yang berlebih-lebihan atau yang kikir atau pelit. Nah, kalau kita berbicara nafkah, maka saya jadi teringat satu tulisan atau nasihat seorang ulama salaf, ulama yang bermadzhab Syafi'iyah. Dia adalah Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi, atau lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika di dalam kitab itu beliau mengulas babun nafaqah alal iyal, atau alal iyal, ya. Di situ di bab Riyadhus Shalihin itu, di kitab Riyadhus Shalihin, beliau memberi judul salah satunya adalah bab menafkahi atas keluarga. Beliau menukil satu hadis sahih itu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana dia berkata, Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, kalau kita berbicara nafkah, kita teringat satu hadis ini, di mana Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, dinarun anfaqtuhu fi sabilillah, dinar yang diinfakkan untuk di jalan Allah, wa dinarun anfaqtuhu fi raqabatin, dinar di sini maksudnya adalah harta atau uang yang dia infakkan untuk membebaskan budak. Yang ketiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, ya, atau dinar atau uang yang dia infakkan atau dia sedekahkan buat fakir miskin. Dan yang keempat, wa dinarun anfaqtuhu ala ahlik, dan dinar yang dia infakkan atas keluarganya. Ingat, ini berbicara nafkah. Jadi kalau kita berbicara nafkah, kita berbicara orang yang memberikan nafkah itu pada empat, yakni dinar atau uang yang diinfakkan buat fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah,
Besar sekali nih ganjarannya. Bukan hanya orang yang berangkat di jalan Allah, yakni berperang dan orang kafir, orang kufar, tapi bagi orang-orang yang dia tahu di Indonesia ini bagaimana fikih waqi'nya, bagaimana kondisi kontemporernya Indonesia, maka jihad yang tertinggi adalah dakwah. Ad-da'watu tauhid was sunnah. Mengajak manusia kepada tauhid dan sunnah menurut pemahaman salaful ummah, para sahabat. Lah orang-orang yang menginfakkan mereka, ya, ini besar ganjarannya. Yang kedua tadi nafkahnya, menafkahi atau membebaskan budak. Besar juga ini. Dan tidak ada yang bisa mengalahi satu seorang sahabat yang paling mulia di antara sahabat yang lainnya. Manusia yang pertama membebaskan budak, yang paling disukai tuannya dan yang paling mahal. Siapakah dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang dimerdekakan? Bilal bin Rabbah radhiyallahu ta'ala anhuma. Lah, ini adalah nafkah yang kedua. Nafkah yang ketiga, dinar tasaddaqta bihi 'ala miskin. Uang yang dia nafkahkan, dia nafkahkan, dia sedekahkan ya untuk orang-orang miskin. Dan yang keempat, wa dinarun anfaqtu 'ala ahlik. Dan dinar yang dia infakkan atas keluarganya. Jadi 4 nafkah ini sebagaimana yang sebenarnya dituangkan di awal suratul Baqarah. Wa minna razaqnahum yunfikun. Dan dari apa-apa yang Allah telah berikan rizki atas mereka, mereka nafkahkan, mereka infakkan. Nah, tapi di antara 4 objek ini, manakah yang paling besar, yang paling utama di sisi Allah? Ternyata dalam hadis yang mulia ini dari Abu Hurairah tadi, nanti diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disahihkan oleh Imam Muslim, ternyata yang dikatakan paling besar ganjarannya mengalahkan infaknya fi sabilillah, bahkan mengalahkan dia infaknya menginfakkan buat apa tadi? Budak hamba sahaya, atau misalnya sedekah dia kepada fakir miskin, baik itu zakat atau sedekah yang sunnah, tetapi di sisi Allah dan nabinya yang paling agung, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtuhu ala ahlik. Yang paling besar, yang paling utama, dan yang paling dicintai Allah Jalla Jalalu, ganjarannya bagi siapa yang menafkahi keluarganya. Nah, jadi kalau kita berbicara nafkah, berarti kita berbicara kepada 4 poin besar, dan yang paling utama, paling besar ganjarannya adalah menafkahi alal ulya, ya, atau menafkahi wa ahlihim, keluarga-keluarganya. Nah, kenapa menafkahi anggota keluarga itu adalah besar, sangat besar ganjarannya? Karena itu wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang juga dinukil oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Kita belum membahas Al-Furqan 65 tadi. Kita belum bahas Al-Furqan ayat 67 tadi, belum. Kita baru membahas tentang judul nafkah. Tawassutuhum fi nafkah. Bersikap di tengah-tengah di dalam menafkahi. Lah, kita berbicara nafkah nih dulu ya. Nafkah yang paling utama adalah kepada keluarga, berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 233. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini dalil. Wa 'alal maulud, dan atas anak-anak keturunan kaum muslimin, lahu baginya rizquhunna. Allah Ta'ala memberikan, Allah Ta'ala menjadikan rizki pada seorang ayah atau seorang ibu tadi, ya. Lahu rizquhunna, anak-anak tersebut diberikan rizki. Nafkah berupa makan, ya. Nafkah makan, jasad, dan nafkah yang dimaksud di sini nafkah berupa harta, makan, dan makan tuh nggak harus berlebihan jemaah. Kemudian wa kiswatuhunna, pakaian-pakaian mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, di sini kalimatnya bil ma'ruf, bukan bil ghina, atau bukan dengan kekayaan begitu loh. Tapi di sini kalimatnya bil ma'ruf. Jadi tugas seorang suami, wahai para suami, saya khususnya, nafkailah anak-anak dan istri kita, yakni rizki yang Allah Ta'ala berikan dari Allah Ta'ala kepada kita. Pakai yang kita kasih makan buat mereka, pakaian kepada mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Bil ma'ruf ini artinya
bagaimana kita ini, nanti sampai hadisnya ya, cara mencarinya, bagaimana cara mencarinya, dari mana asalnya, kemudian kemana aja itu dikeluarkan, lebih banyak diberikan buat anak istri atau bagaimana. Lah ini kita akan coba lihat bagaimana proporsional dalam menafkahi. Ini baru kita membahas masalah keluarga ya. Belum tadi apa, fisabilillah, belum tadi yakni membebaskan budak, yang keempat tadi apa, fakir miskin. Jadi ini dibalik, walaupun kalau di dalam hadis Nabi tadi dari Abu Hurairah dan disahihkan oleh Imam Muslim, di awal ya fisabilillah, buat orang-orang yang berjihad di jalan Allah, membebaskan budak, nih nafkah nih. Yang ketiga fakir miskin, zakat atau sedekah. Yang keempat keluarga. Dibalik, keluarga yang paling utama. Baru kemudian fisabilillah, membebaskan budak, zakat ya, zakat atau sedekah. Naam. Bagi yang memiliki, bagi yang mampu udah sampai haul dan nisabnya. Naam, itu bagi yang fakir miskin. Kita fokus kembali lagi kepada nafkah keluarga. Kita pun diminta oleh Allah dan Nabi-Nya tawasud. Yakni apa? Proporsional. Seimbang. Ya, bainal israfi wat taqtir, tidak berhambur-hamburan, tidak berfoya-foya. Akhirnya mubadir dan juga tidak pelit. Nah, nafkah di sini dulu kita bahas. Sebagaimana tadi dalam surah Al-Furqan 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang disebut ibadur rahman, apabila mereka menafkahkan harta yang Allah titipkan kepada mereka, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kikir atau pelit, wa kana baina dzalik, dan mereka menjadikan di antara kedua itu qawaman, proporsional. Naam. Kemudian jamin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara infak ya, berbicara nafkah, maka ada lagi hadis Nabi alaihi salatu wasallam dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, idza anfaqar rajulu ala ahlihi, apabila seseorang menafkahi atas keluarganya, nafaqatan, dengan nafkah yang dia dapatkan secara ma'ruf, kembali lagi Al-Baqarah 233 tadi ya, dia nafkahkan dengan cara ma'ruf, yahtasibuha fiha lahu sadaqah, maka Allah telah menghisap bagi yang dia nafkahi sadaqatun, sadaqah, muttafaqun alaih. Masya Allah. Jadi dihitung sedekah, tapi sedekah yang sifatnya adalah wajib. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lihat, kalau kita berbicara nafkah kepada keluarga, bagaimanakah tafsir atau penjelasan Syekh Abdul Razak proporsional seseorang dalam menafkahi keluarganya, fakir miskin, kemudian tadi membebaskan budak atau jihad fi sabilillah. Kita lihat tulisan beliau, wa min awsafi ibadir rahmani tawassutuhum fi babin nafaqati bainal israf wa taqtir. Kata Syekh Abdul Razak, dan yang termasuk sifat ibadur rahman adalah mereka berusaha proporsional, berusaha di tengah-tengah di dalam bab menafkahi, dalam bab nafaqah, antara yang berlebih-lebihan, berfoya-foya atau sikap kikir. Li'annahu alimu anna Allah azza wa jalla sayas'aluhum yawmal qiyamati an hadhihi an-ni'mati allati a'tahum iyyaha. Apa kata Syekh Abdul Razak? Karena sesungguhnya ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang amat sangat mengetahui. Mereka orang yang tahu bahwasannya Allah kelak akan betul-betul bertanya kepada mereka di hari kiamat kelak, an hadhi ni'mah, tentang nikmat ini. yakni apa? Nikmat dikasih harta, allati a'tahum, yang Allah telah memberikan kepada mereka, iya dan kepadanya. Jadi teringat ini, ada ungkapan seorang ulama ya, ada ungkapan seorang ulama berkenaan tentang rizki yang Allah telah berikan ya.
Wal malu fi an-nadhar al-islami ni'mah yajibu an tashkur. Kata para ulama, bahwasannya nikmat seseorang bisa menafkahi anggota keluarga karena dikasih harta, ini adalah menurut Islam adalah nikmah yajibu an tashkur, nikmat yang wajib disyukuri. Wa huwa amanatu yajibu an tar'a, karena sesungguhnya ini adalah amanah yang wajib untuk kita bertanggung jawab di dalamnya. Ya, sebagaimana ada hadis juga, kita pernah bahas hadis ini jamaah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad au ghairuhum. Nabi mengatakan, warrajulu ra'in fi baitihi wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap laki-laki, setiap suami adalah pemimpin di rumahnya, dan setiap yang dia pimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, termasuk tuh rumah, uang yang kita cari, nafkah yang kita ikhtiarkan, itu akan ada pertanggungjawabannya. Sedangkan istri akan ditanya hanya dalam berapa hal, 3 atau 4. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim atau Imam Ahmad, ada 2 riwayat yang berbeda, wal mar'atu ra'iyatun fi malihi zawjiha wa kullukum mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri, ya, dia adalah pemimpin di dalam harta suaminya, dan apa yang dia pimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam hadis yang lainnya, wal mar'atu ra'iyatun fi baitihi wa waladiha wa kullukum mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah yang diberikan Allah melalui suaminya, dititipkan buat istri dan anak-anaknya. Dia pemimpin di rumah. Kemudian anak-anaknya yang dititipkan Allah kepada suami, suami dititipkan pada istrinya, dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Lah, ini kalau kita berbicara dikasih rizki seorang suami atau seorang istri yang menafkahi anak istrinya. Ya, kalau dia suami, anak istri. Kalau dia seorang istri yang seorang ibu yang sudah single parent, maka adalah kewajiban. Ya, mungkin suaminya sudah meninggal atau suaminya dia menceraikan istri dan meninggalkan anak-anak tanpa tanggung jawab. Berat ini pertanggungjawabannya. Maka kata para ulama, adalah nikmat yang sangat besar dan kemudian ada amanah di dalamnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita juga berbicara tentang masalah sikap orang mukmin yang disebut ibadur rahman, kata Syekh Abdul Razak, mereka betul-betul mengetahui bahwasannya kelak Allah Ta'ala akan bertanya kepada mereka tentang nikmat ini yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, iya dan kepadanya. Kama sahhan Rasulillahi alaihi salatu wassalam annahu qal, sebagaimana ada satu hadis sahih dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani fi Sahih Al-Jami', dalam kitab Sahih Al-Jami', ya, di mana Nabi mengatakan la tazulu qadama 'abdin. Bahkan ini kalau tadi saya cek di dalam kitab Kutubut Tis'ah, bukan hanya Imam Tirmidzi ya, tapi juga Imam Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi. Ya, Nabi mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati, tidaklah akan bergeser, ya, kedua kaki seorang hamba di hari kiamat, hatta yus'al an umurihi fima afna, sampai dia ditanya oleh Allah, betul-betul akan ditanya oleh Allah tentang umurnya, dihabiskan buat apa. Makanya kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, di saat kondisi-kondisi yang hampir 2 pekan kita ini sudah stay at home, ini kita udah hampir 2 pekan ini kan, ya, apa yang kita lakukan di rumah? Apakah habiskan waktu untuk sia-sia megangi itu terus gadget gitu ya, nonton yang gak bermanfaat, atau lebih banyak nonton gak bermanfaatnya, atau menghabiskan waktu untuk tilawatil Quran? Harusnya hari-hari seperti ini kita bisa menghatamkan 1 hari 1 juz jemaah. Kenapa? Persiapan ini udah tanggal 2 Sya'ban bukan? Betul? 2 Sya'ban. Kenapa kita gak mempersiapkan hari-hari ini dengan tilawatil Quran sebelum Ramadan datang? Hikmahnya banyak. Dengan kita ini di stay at home misalnya, kita dikasih i'dad, dikasih persiapan di rumah sebelum Ramadan masuk nih. Bayangkan hampir 1,5 bulan kita dipersiapkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, masyarakat di Indonesia, untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Dengan adanya wabah ini, hikmah ini, semoga sebelum Ramadan wabah ini diangkat sama Allah. Amin Allahumma amin. Maka jemaah kalau lihat ini, di rumah ngapain kita? Sudahkah kita tilawatil Quran? Bagi anda yang bisa membaca, punya kitab tafsir terjemahan, baca.
Bagi Anda yang bisa bahasa Arab, baca tuh kitab ulama. Bagi Anda yang punya kelebihan harta, kenapa tidak kemudian membeli kuota yang cukup, nonton tuh kajian-kajian sunnah. Ya, jangan nonton film, sinetron, apa? Karena umurnya akan ditanya, dihabiskan buat apa? Satu. Yang kedua, wa an ilmi fima fa'al, dan tentang ilmu. Ya, diamalkan apa enggak? Kalau dikasih ilmu diamalkan apa tidak? Ini yang berat bagi kami. Ketika kami mengatakan di pertemuan yang lalu, kitab Ibadur Rahman ini, sifat Ibadur Rahman ini, bukan berarti kami sudah mumtaz, bukan berarti kami sudah baik dan bisa mengerjakannya dengan sempurna, dan kita sama-sama belajar, jemaah. Kita sama-sama mengharap pertolongan Allah untuk memiliki sifat Ibadur Rahman ini. Maka dari ilmu apakah sudah kita amalkan? Bagi ikhwani fillah yang biasa datang dalam majelis ilmu, dalam kajian-kajian 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, saatnya kita di waktu-waktu ini mengamalkan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sudahkah kita amalkan? Tapi yang jadi pertanyaan, kalau nggak punya ilmu, apa yang mau dipertanggungjawabkan? Maka Allah Ta'ala akan tanya, usianya dihabiskan buat apa? Ada nggak menuntut ilmu? Kemudian yang ketiga akan ditanya oleh Allah, setelah ilmu diamalkan atau tidak? Yang ketiga adalah wa'an malih, dari harta lah di sini nih. Kita berbicara harta titipan Allah. Wa an malih min aina iktasabah. Dari harta, dari mana engkau memperolehnya? Bagaimana engkau mengusahakannya? Halal atau haram? Ya akan ditanya besok, jamaah. Maksud hadis ini, semua kita akan berdiri padang mahsyar, yaumul hisab. Kita akan ditanya usia yang Allah Ta'ala berikan. Sebagaimana telah kita bahas di pertemuan-pertemuan tatkala kita bahas kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kita hitung-hitung, jamaah, ya, bab itu, bab ketika kita membahas dari Riyadhus Shalihin itu adalah bab hendaknya menambah amal kebaikan tatkala usia sudah lanjut. Kalaulah memang usia kita rata-rata meninggal usia 60, sebagaimana telah kita bahas, ya, usia Nabi wafat 63 tahun. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, beberapa riwayat mengatakan mereka pun wafat di usia 63 tahun. Bahkan Nabi menguatkan usia umatku situna, ma baina situna wa sab'un. Ya, antara usia 60-70 tahun. Dan 70 tahun sedikit. Oke. Kalau usia rata-rata kita 60 tahun, berarti kalau kita tidur aja sehari 8 jam. 8 jam dikalkulasi selama 60 tahun, itu urusan tidur 20 tahun tok. Apalagi stay home gini nih, siang tidur gitu ya. Habis subuh tidur, siang tidur, sore tidur tok di sini. Waliyadzubillah, ya Allah ampunilah kami. Di mana waktu kita ini beramal salih? Ini baru 2 nih. Umur dan ilmu. Walaupun stay home begini, kita bisa nonton nih kajian. Kemudian yang ketiga, wa an mali min aina iktasabah. Dari harta, bagaimana kau mencarinya? Dari mana kau ini memperolehnya? Itu pun akan ditanya sama Allah. Wa fima anfaqahu wa fima anfaqahu. Dan bagaimana kamu ini, kemana kamu ini menafkahkannya? Wa an jismihi, dan yang keempat, dan tentang jasad kita, fima ablah. Kemudian kita gunakan apa jasad ini? Kita habiskan buat maksiat atau beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana saya katakan tadi, kaum muslimin, saudara-saudariku, di masa-masa stay home ini harusnya banyak bisa kita kerjakan, tilawah, qiyamul lail, ya, mengulang-ulang murojaah pelajaran kita. Banyak kitab-kitab yang belum kita tuntaskan, banyak pelajaran yang belum kita selesaikan. Belum lagi kita sebagai seorang suami bantu istri di rumah ngurusi anak-anak, ya, menemani istri dan bermain dengan anak-anak, ini juga adalah amal salih. Tapi antara bermain dengan anak-anak, bermain dengan istri, ya, atau beribadah dengan istri, atau dengan megang gadget, lebih banyak mana dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya? Ini akan ditanya sama Allah. Maka 4 hal ini, di poin yang ketiga lah, kita akan ditanya nih, dari harta, bagaimana kita memperolehnya? Caranya bagaimana kita mengais rizki tersebut, atau kemana kita habiskan? Nafkahnya kemana nih? Wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di luar sana, yang semoga mereka diberi hidayah oleh Allah, mereka dijadikan orang muslim, jadi orang mukmin. Amin Allahumma amin. Ketika mereka
begitu semangat mencari dunia. Tapi ketika mereka pulang ke rumahnya, mereka di antara dua hal. Ya, berlebih-lebihan atau mereka kikir sama anggota keluarganya. Dan ini terjadi. Kalau mereka tipikal laki-laki yang sayang sama keluarga, dimanjakan itu semuanya, akan ditanya sama Allah. Tuh, lihat kendaraan yang ada di rumah kita. Apakah dianggurke aja, dianggurkan tuh di garasi. Ya, paling hanya dipanasi gitu ya, nggak dipakai kemana-mana gitu. Ya, hanya koleksi Ustaz. Ini akan ditanya sama Allah. Lihat itu, belum lagi kendaraan yang hanya dipakai untuk ketemu dengan teman-teman pencinta dunia, akan ditanya. Belum lagi itu sepatu yang harga sekian juta yang dipakai hanya kondangan doang. Kenapa nggak kendaraan yang bagus itu, sepatu yang bagus itu, pakaian yang mahal itu, jam tangan yang mahal itu dipakai datang dalam kajian? Atau mungkin dalam saat kondisi seperti ini, kenapa nggak dijual aja begitu? Dijual, ya bantu tuh kaum muslimin yang membutuhkan. Lihat hari ini banyak yang lockdown rumahnya. Mereka bingung itu, nafkah mereka. Suami nggak berani keluar. Mungkin bagi Anda yang punya kelebihan rizki, kenapa Anda tidak menyisihkan sebagai tawasud, bersikap proporsional dalam hati yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, kepada kita semua? Kenapa nggak dikeluarkan misalnya? Kalau sulit buat jual hari ini, ada tuh tabungan, dikeluarkan, nafkahi. Setelah tentunya anggota keluarga kita. Ya, sebagaimana udah pernah kita bahas, bagaimana Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad telah memberikan telah memberikan range, telah memberikan koridor kemana kita menafkahi anggota keluarga. Pertama jelas, anak istri yang wajib orang tua kita. Kemudian saudara-saudara kandung kita, kalau yang susah dibantu. Mampunya kita belikan sembako untuk mereka selama setengah bulan, belikan buat mereka. Kita mampu berikan mereka selama sebulan, berikan buat mereka. Tanya kebutuhannya apa, belikan. Tawasud, ini akan ditanya semua oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jangan hanya untuk kepenuhan diri kita, bahkan di rumah kita untuk 1 bulan aja tura-tura aja mah. Sisa bahkan lebih, bahkan 2 bulan masih bisa hidup. Bahkan kalau ini memang na'udzubillah, semoga tidak di lockdown sampai tidak disuruh di rumah sampai 2 bulan ya, sampai bulan Mei misalnya, enggak. Mungkin ada di antara kita yang sampai setahun aja dia masih bisa hidup tuh. Coba lihat anggota keluarganya. Kalau udah anggota keluarganya selesai, lihat tetangganya. Bagaimana Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, tetangga yang paling berhak dinafkahi, diberikan kebaikan dari kita yang berlebihan di depan pintu rumah kita. Ya. Kemudian kanan kiri kita, depan belakang kita. Bahkan dalam hadis dhaif menurut Syekh Al-Albani 40 pintu, 40 rumah. Bantu. Karena kalau akan ditanya, jangan hanya ditimbun di rumah. Berat itu pertanggungjawabannya. Nah, kemudian kita lihat di sini, kalau berbicara tentang sikap tawasud, kemudian fa'amma adamu israfihim, maka adapun orang-orang yang dia tidak memiliki sikap berhambur-hamburan, sikap berfoya-foya dalam harta titipan Allah kepada mereka untuk menafkahi anggota keluarganya, wa adamu taqtirihim fin nafaqati, dan juga tidak memiliki sikap kikir atau pelit dalam menafkahi anggota keluarganya, fa innahum, maka sesungguhnya mereka, kata Syekh Abdul Razak, la yubaddiruna fiha, mereka bukan orang-orang yang bersikap mubadzir, fayatajawazuna al-hadda alladhi abaha Allah azza wa jalla. Bukan hanya mereka orang-orang yang tidak bersikap mubadzir, tapi mereka adalah orang-orang yang telah memasuki batasan-batasan hukum-hukum yang diperbolehkan oleh Allah min hajatihim, di dalam hajat-hajat mereka, menafkahi anggota keluarganya, al-wajibah wal mustahabbah. Apakah itu yang sifatnya wajib ataupun yang anjuran? Maksudnya begini, kewajiban seorang suami sebenarnya kan hanya menafkahi makan dan pakaian. Pakaian ini juga termasuk tempat tinggal jemaah. Kita tidak akan ditanya kok, wahai para suami, ana dan antum sekalian, demi Allah tidak akan ditanya rumah apa yang kita beri buat anak istri kita. Kita nggak akan ditanya kendaraan apa yang kita kasih buat mereka. Kita nggak akan ditanya deposito apa yang kita titipkan buat mereka, enggak. Asuransi apa, enggak. Allah hanya tanya ibadah apa yang akan kita ajarkan buat mereka.
Makanan apa yang kita berikan buat mereka? Sekalipun kita seumur hidup kontraktor nih, jemaah. Kita ngontrak sana ngontrak sini, nggak masalah. Walaupun kita hanya bisa mengontrak dengan 2 pintu misalnya, hanya 2 kamar gitu atau 1 kamar, hanya itu nggak masalah. Hanya makan tiap hari nasi pakai telur dan kecap nggak apa-apa. Kita berikan mereka pakaian yang layak dipakai. Cukup, itu kewajiban gugur. Ya. Jadi orang-orang yang dikatakan Syekh Rozak, orang yang tidak punya kemampuan untuk berlebih-lebihan dan juga tidak kikir dalam menafkahi, mereka adalah orang-orang yang tidak mubadir satu. Sebagaimana kita tahu kan, mubadir itu bagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya Al-Baqarah ada ayat ini, di dalam Al-Baqarah juga ada, atau di dalam surah Al-Isra misalnya. Dalam surah Al-Isra juga ada kan di ayat yang ke-27. Ketika Allah Ta'ala katakan, innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitana li rabbih kafura. Ya. Sesungguhnya perbuatan mubadir, ya israf tadi, berlebih-lebihan tadi, berfoya-foya tadi, kanu adalah mereka ikhwana syayatin, temannya syaitan. Wa kana syaitana li rabbih kafura. Bahwasannya syaitan itu adalah, bagi Allah itu adalah kafir. Mereka kufur kepada Allah. Maka jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dia tidak memiliki sikap berlebih-lebihan dan juga tidak kikir, mereka bukan termasuk orang yang mubadir. Karena mubadir ini adalah temannya syaitan. Sedangkan dalam Al-Baqarah kan jelas itu ya. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin, ya kan? Sesungguhnya syaitan itu adalah sesungguhnya perbuatan mubadir itu adalah temannya syaitan, ya kan? Wa kana syaitan, dan adalah syaitan dalam hal ini innahu, maaf, dalam surah Al-Baqarah ayat 208 ya kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dukhulu fis silmi kafa. Pertama nih perintahnya, masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Perintah yang kedua, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu suka berfoya-foya. Waliyadzubillah. Semoga anak, keluarga kami dan Anda sekalian dijaga sama Allah. Syaitan itu suka berhambur-hamburan, jamaah. Mereka berfoya-foya. Bagaimana orang-orang kufar? Ya, semoga mereka diberi hidayah. Mereka berhambur-hambur dalam harta mencontoh syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan musuh nyata buat kita. Maka orang-orang yang suka berhambur-hamburan, ya coba ada uang sedikit, pegang gadget, buka Tokped. Nanti barangnya dibeli sampai di rumah nggak keguna, mubadir, ditelantarkan tuh di rumah. Mubadir ini. Coba ini mubadir, temannya syaitan ini. Coba. Dan ibadur rahman, mereka bukan orang-orang yang demikian. Mereka tidak mubadir, tidak berfoya-foya. Ada lagi nih hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang kita pernah bahas. Kita pernah bahas sedikit ya, tentang 4 golongan manusia yang diciptakan oleh Allah di muka bumi. Tatkala Nabi Adam turun, anak keturunannya terbagi 4 golongan. Kita akan bahas golongan yang ketiga ini. Inna dunya li arba'atin nafarin, kata Nabi. Sesungguhnya dunia ini dihuni oleh 4 ragam manusia. Ragam yang ketiga, wa abdullahu yarzuquhu malan wa lam yarzuquhu ilman. Seorang hamba diberikan rezeki oleh Allah hanya harta nih jemaah, tapi nggak dikasih ilmu dia. Apa yang dia lakukan? Fahuwa yakhbatu fi malihi bighairi ilm. Fahuwa yakhbatu fi malihi bighairi ilm. Dia belanjakan harta titipan Allah berfoya-foya tanpa ilmu. Lalu apa yang mereka kerjakan? Yang kedua, wala yattaqi fi rabbahu. Mereka enggak takut sama Allah. Wala yasilu fi rahimahu. Jangankan mereka ini menyantuni sanak keluarga yang tidak mampu, mereka enggak menyambung tali rahim karena udah kaya jemaah. Dan yang ketiga, ini yang paling parah ini, wala ya'malu lillahi fihi haqqan, dan mereka tidak mau menunaikan hak-hak Allah. Ini ada orang kayak gini, banyak. Berhambur-hamburan, rumah di mana-mana nggak dihuni, apartemen di mana-mana. Saya nggak ngelarang buat Anda yang mampu, semoga berkah rezeki Anda, tapi itu ada hisapnya loh. Lihat kendaraan Anda di rumah, lihat pakaian kita begitu banyak, lihat itu sendal sepatu kita, lihat jam tangan kita atau perhiasan yang lain. Ada hisab di sisi Allah. Mubadir akan ditanya sama Allah. Nah,
Kemudian apa kata Allah, nih orang ini udah nggak takut sama Allah, nggak menyantuni sanak keluarganya, nggak menyambung tali rahim. Yang keempat, nggak mau menunaikan hak akal. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa bi afdalil manazil, fahuwa bi akhbathil manazil, waliyadu billah. Maka mereka adalah seburuk-buruk, sehina-hina makhluk yang pernah dilahirkan di muka bumi ini. Mubadzir akan mengantarkan kepada kehinaan. Sebelum mati bi akhbathil manazil, kata Nabi. Seburuk-buruk, sehina-hina makhluk, temannya syaitan. Dan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan tadi, fayatajawazuna al-hadda alladhi abahahu Allah azza wa jalla min hajatihim al-wajibati wal mustahabbati. Mereka adalah orang-orang yang telah masuk ke dalam kategori orang-orang yang telah masuk kepada hukum-hukum yang diperbolehkan, yakni dalam memenuhi hajat-hajat mereka berupa kewajiban menafkahi diri sendiri dan kemudian hal-hal yang diperbolehkan. Misal, kita boleh kok jamaah memberikan kelebihan buat anak istri kita, pakaian yang bagus. Itu nggak termasuk sombong, nggak. Pakaian yang layak dipakai, yang bagus, karena kita mungkin lebih dari cukup. Berikan pakaian yang bagus, nggak masalah. Tapi ingatkan kepada anggota keluarga kita, dipakai bukan untuk urusan dunia, bukan untuk ngadiri kondangan, tapi kajian, beribadah. Lihat itu mukena di rumah, mukena bu, ibu-ibu yang berada di rumah. Suami ingatkan istrinya, lihat mukena istri dan anak-anak gadisnya. Mukenanya udah berapa tahun? Jangan mukena itu sudah letak gitu ya, masih dipakai, disisihkanlah. Beli mukena yang baik untuk sholat, sarung gitu loh. Coba dipakai. Pecis yang udah butak hitam kayaknya sudah lawas gitu ya. Jangan dipakai lagi lah. Beribadah kepada Allah pakainya barang udah nggak layak. Tapi ketemu makhluk yang bagus. Ini gimana ini? Ini tidak proporsional. Waliyadzubillah. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, Syekh melanjutkan kembali. Karena kalau kita berbicara mubadzir ini banyak sekali dalil-dalilnya. Banyak sekali dalil-dalilnya orang yang dia ini tidak proporsional. Kemudian wa yuqabaluhu fit taqtir. Dan orang-orang yang dia bersih, tadi kan yang dia hulu mubadzir, israf. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang dia tidak termasuk kategori pelit, kikir. Ini apa kata Syekh? Kata Syekh Abdul Razak, annahum yahrisuna 'alal infaqi lima la budda lahum minhu mimma yuqima hayatihim wa yakunu zadan wa mu'inan li salahi akhiratihim. Kata Syekh Abdul Razak, bahwasannya mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk menafkahi anggota keluarganya kepada apa-apa yang diwajibkan atas mereka, yang menjadi kewajiban atas mereka. Mimma yuqima hayatihim. Mimma yuqima hayatihim. Dari apa-apa yang tujuannya adalah untuk melangsungkan kehidupan mereka. Wa yakunu zadan, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan tambahan oleh Allah. Wa mu'inan, pertolongan oleh Allah li salahil akhiratihim, untuk kehidupan akhir mereka. Artinya apa jemaah? Bersikap kikir juga nggak boleh. Bersikap kikir juga nggak boleh. Karena pelit ini bukan ciri-ciri orang mukmin. Lihat bagaimana sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sampai habis hartanya. Sampai ketika Umar ibn Al-Khattab, kita tahu kan kisah ini. Ketika Umar ibn Al-Khattab mendengar bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq menemui Nabi SAW setelah turun ayat khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka. Sadaqatan, untuk disedekahkan, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, agar bersih harta mereka dan agar suci jiwa-jiwa mereka. Abu Bakar pulang jemaah, membawa semua harta yang diberikan buat Allah dan Nabi-Nya. Dengar tuh Abu Bakar Umar. Lalu Umar berkata menemui Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apakah benar kabar yang sampai kepada diriku, engkau telah menginfakkan semua hartamu untuk Allah dan Nabi-Nya?" "Na'am." Lalu dia bertanya, "Lalu apa yang kau tinggalkan buat istri dan anak-anakmu?" "Allah dan Nabi-Nya." Kita nggak bisa kayak Abu Bakar.
Tapi paling tidak kita bisa meniru sahabat-sahabat yang lain misalnya. Seperti Umar, separuh hartanya. Seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Uthman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhum ajmain wa radu'an. Yang semoga Allah Ta'ala meridhoi mereka dan mereka sangat ridho sama Allah tentunya. Maka jamaah yang dimakan oleh Allah, ada satu sikap yang kikir ini, satu sikap yang tidak baik. Satu sikap yang Allah Ta'ala melarang atas diri seseorang. Sebagaimana di sini Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang mulia, fa innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matuhu 'alaik. Ada hadis Nabi jamaah. Nabi mengatakan fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yuhibbu an yura atharu ni'matuhu 'alaik. Sesungguhnya Allah amat mencintai seseorang yang menampakkan nikmat atasnya. Jadi Allah itu menyukai kita apabila kita menampakkan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita. Yura atharu ni'matu alaik, menampakkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Artinya tidak berfoya-foya. Sebagaimana juga ada satu riwayat ya, tatkala Khalifah Umar ibn Al-Khattab menemui ada seorang tabi'in atau umatnya kala itu, dia orang yang lebih dari cukup, berkecukupan lah, tapi penampilannya itu sok zuhud jemaah ya, qanaahnya berlebihan, yang sebenarnya tidak dia nggak harus berpakaian compang-camping gitu ya. Zuhud itu sebagaimana kita bahas bukan berarti betul-betul dia memakai pakaian yang jelek gitu, enggak. Zuhud itu adalah tidak menginginkan apa yang dimiliki saudaranya, tidak menginginkan apa yang dimiliki saudaranya, dan mencukupkan apa pemberian Allah pada dirinya. Kemudian berdasarkan hadis ini tunjukkan nikmat yang Allah telah berikan kepada, tunjukkan dengan tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kikir jemaah. Kenapa? Kan ada hadis juga Nabi mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha indah dan menyukai keindahan. Sebagaimana juga Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Ad-Duha ya. Dalam surah Ad-Duha ayat ke-11 kan Allah Ta'ala katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan adapun dengan nikmat Rabbmu fahaddis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis kan. Jadi kalau Allah Ta'ala kasih nikmat, katakan, diucapkan ya. Maka jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diminta juga jangan kikir, karena kikir ini bukan termasuk ibadur rahman. Orang yang kikir ini bukan termasuk ibadur rahman. Mereka itu adalah yang bersemangat untuk menafkahi anak keluarganya, anak istrinya, keluarga dinafkahi, orang tuanya dibantu. Yang wajib atas mereka mimma yuqima hayatihim ya. Ya. Mimma yuqima hayatuhum, di mana mimma dari apa-apa yang mereka sebenarnya ingin melangsungkan kehidupan mereka wajar. Bahkan boleh ditambah ya, sebagai memperindah ya. Li salahi akhiratihim, agar lebih baik kehidupan mereka pada akhirnya. Baik. Daripada kita dikasih harta tuh jalan-jalan terus keluar negeri, besok kalau udah dihisap diri kita jamaah yang dulu sering keluar negeri karena harta lebih, enggak dilarang gitu. Tafadhol. Ya, bolehlah sumonggo. Tapi antara keluar negeri dengan beribadah, lebih banyak mana uang kita habiskan? Dengan ke tanah suci, lebih banyak mana kita habiskan begitu. Kemudian jamin makan oleh Allah. Untuk itu Syekh Abdul Razak mengatakan wa hadza huwal wajibu 'alal muslimin. Dan dalam hal ini wajib atas setiap orang muslim ayyakuna wasatan fi umurihi bainal ifrat wat tafriid. Ya, agar mereka menjadikan sikap mereka di tengah-tengah dalam urusan ini, antara berlebih-lebihan, antara berfoya-foya dan kikir jemaah. Sawa'un fi hadzal babi aw ghairihi. Jadi yang sebelumnya kita wajib, kata Syekh Abdul Razak, kalau ingin dijadikan ibadur rahman oleh Allah, hendaknya kita proporsional nih, tidak mubadir berfoya-foya dan juga tidak kikir jemaah. Sawa'un fi hadzal bab, dan kata Syekh sebenarnya sama aja dalam pembahasan ini au ghairihi, atau dalam pembahasan yang lainnya, min abwabid din, dalam semua pembahasan dalam agama, wal dunya, dan pembahasan dunia yang lainnya. Jadi sama, termasuk sikap kita juga dalam urusan-urusan agama bersikap di tengah-tengah ya. Contoh misalnya menyikapi virus corona yang bagian itu ada tausiah lah. Kita juga nggak boleh terlalu menyepelekan, juga jangan terlalu panik ya.
percaya atau tidak deh, gara-gara kita baca COVID-19 terus, psikis kita terpengaruh apa-apa, ketakutan, panik, akhirnya imunnya turun tuh. Apa-apa takut ketemu orang. Ya, kenapa sih? Kita jaga jarak, ngobrol biasa aja begitu. Tapi jangan juga bersikap terlalu bermudah-mudahan, mutawassit, wasaton, di tengah-tengah. Dalam perkara agama, ya, sebagaimana kita udah pernah bahas ya, ada 3 orang sahabat datang kepada salah satu rumah istrinya Nabi SAW. Yang 3 ini jangkar ini. Dia bertanya sama salah satu ummul mukminin, ya ibunda orang mukmin, apa yang dilakukan Nabi kalau di rumah? Amal apa yang dilakukan Nabi? Ini kan jangkar ini. Kalau saya sholat malam nggak pernah tidur, ini kan israf, ini hulu. Kalau saya berpuasa nggak berbuka, puasa tiap hari, wisol nggak pernah berbuka. Yang ketiga, saya mampu nggak menikah dan membujang terus. Ini dilarang. Sampai Nabi pulang bertanya, apa yang mereka ceritakan? Dijelaskan oleh istri Nabi, dan Nabi menasihati mereka, aku dijadikan oleh Allah lebih bertakwa dan lebih mulia di antara kalian. Aku sholat malam dan aku tidur. Aku berpuasa namun aku berbuka. Dan aku menikah dan istrinya Nabi banyak begitu. Nah, ini jadi gulu juga nggak boleh, juga termasuk orang-orang yang lemah dalam beribadah juga nggak boleh jemaah. Apa lemah dalam beribadah? Beramal ibadah tanpa ilmu. Itu juga bermudah-mudahan. Ya bisa. Beribadah harus dengan ilmu. Maka ini kata Syekh, sawa'un fi hadzal bab aw ghairihi min abwabid dini wad dunya. Sama aja dalam pembahasan ini atau selain perkara ini, dalam perkara agama atau perkara dunia yang lain. Termasuk tadi menafkahi fi sabilillah, harus kita infakkan jemaah. Ya, harus kita keluarkan harta kita untuk menafkahi orang-orang berjihad di jalan Allah, menghabiskan waktunya untuk berdakwah. Iqamatuddin, menegakkan agama ini. Kemudian kalau di negara kita nggak ada budak, yang ketiga, fuqara wal masakin, dibantu. Dan itu anggota keluarga kita dulu, lihat. Setelah yang tadi yang pertama, yang misalnya ada tetangga kanan kiri kita dan seterusnya. Nah, kemudian kalimat terakhir yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak dalam perkara ini adalah sebenarnya ini ada beberapa dalil ya, tapi insyaallah nggak saya bahas ya, terlalu panjang. Kita akhiri aja di paragraf terakhir. Beliau menukil dari hadis Nabi ya. Fa'an Ka'bi ibn Farrukh dari Ka'ab bin Farrukh an Qatada, dari Qatada an Mutarrif bin Abdullah qala, dari Mutarrif bin Abdullah qala, dia berkata, ya ini perkataan salaf ya, bukan sabda Nabi, maaf saya ralat, dari Ka'ab bin Farrukh an Qatada an Mutarrif bin Abdullah, dari Mutarrif bin Abdullah, ya, dia berkata, khairun hadhil umuri awsatuha wal hasanatu baina sayyitain. Khairun hadhil umur, yang terbaik dalam perkara ini, awsatuha, bersikap proporsional, berada di tengah-tengah. Wal hasanatu baina sayyiatain, ya, sayyiataini, ya, yakni dia berbuat baik. Saya ulangin, khairu hadhil umuri awsatuha wal hasanah, dalam kondisi yang terbaik dalam perkara ini, mereka bersikap di tengah-tengah dan berbuat baik. Baina as-sayyiatain, dalam 2 keburukan. Ya, Masya Allah. Jadi Mutarrif bin Abdullah ini dialog sama Qatada. Qatada ini siapa sih? Seorang tabi'in, salah satu ulama di kalangan tabi'in rahimallahu ta'ala. Jadi Mutarrif itu berkata kepada Qatada, faqultu li Qatada, lalu Qatada ditanya, mal hasanatu baina as-sayyitaini ya Qatada, ya, wal hasanatu baina as-sayyitaini, bersikap baik di dalam 2 perkara buruk. Dan ditanya ini Qatada, siapa yang bertanya? Mutarrif bin Abdullah. Mutarrif bertanya, ya Qatada, mal hasanatu baina as-sayyitain, apa ini maksud berbuat baik dalam 2 kondisi yang buruk? Jadi ini satu dalil jemaah. Al-hasanatu baina as-saytaini, berbuat baik di antara 2 keburukan. Yani apa? Tadi dalilnya. Al-Furqan 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawamah.
Jadi berbuat baik dalam dua keburukan adalah yang dimaksud, Qatadah menjawabnya adalah orang-orang yang dia menginfakkan harta titipan dari Allah, lam yusrifu, tidak mubadir, tidak berfoya-foya, walam yaqturu, tidak pelit, medit, kikri apapun itu, wa kana baina dzalika qawama, lalu mereka menjadikan keduanya proporsional. Naam. Inilah sifat ibadur rahman yang keempat, jemaah. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kita sifat yang keempat ini. Setelah memiliki rasa takut akan kemurkaan Allah di pertemuan yang lalu, sifat yang ketiga harus ada khauf dan roja pada diri kita. Yang keempat, kita harus proporsional dalam nafkah kepada anggota keluarga sebagai kewajiban kita sebagai seorang suami, kewajiban kita sebagai seorang suami, proporsional dalam menafkahi fakir miskin, atau mungkin infak fisabilillah. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan keempat sifat ini, dan insyaallah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang, insyaallah di jam yang sama, atau ya di jam yang sama, jam 1 siang kurang lebih, kita akan lanjutkan tersisa 4 sifat berikutnya. Demikian, semoga Allah Ta'ala bantu kita dan tolong kita. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.